Salam jumpa teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror. Dan hari ini saya ditemani oleh orang yang paling bertanggung jawab menceburkan saya ke dunia YouTube. Ini anak saya yang pertama, namanya Valtias Kenneth Patriabara. Mungkin kita bisa langsung saja mendiskusikan mengapa memberikan usulan untuk mengupload video ke YouTube. Jadi YouTube itu kan platform terbuka dan banyak content creator yang membuat video-video untuk masuk di YouTube. Dan sekarang ini apalagi dalam masa COVID-19 dan lain sebagainya, itu merupakan platform yang tepat untuk mengutarakan pendapat kita atau apa yang kita pikirkan. Lalu dari situ Papa punya sesuatu hal yang ingin dibagikan kepada audiens, dan itu uh, sebuah hal yang baik menggunakan platform YouTube. Dan selainnya adalah ketika Papa memikirkan antara untuk menulis atau menggunakan YouTube, orang zaman sekarang itu akan lebih suka menggunakan konten audiovisual ketimbang membaca aja gitu. Apakah untuk membuat tampilan YouTube dibutuhkan semacam studi atau survei tentang apa yang akan kita bagikan supaya orang suka dengan apa yang kita upload? Nah, itu kenapa aku bilang platform terbuka tadi adalah bagusnya YouTube adalah kita tidak perlu survei audiens, kita tidak perlu mencari tahu audiens maunya apa dan lain sebagainya. Yang penting kita membuat memang itu karena konten yang kita buat. Jadi tidak perlu ada survei, tidak perlu ada penelitian atau apapun tentang konten apa yang harus kita keluarkan, bagaimana audiensnya dan lain sebagainya, karena itu kan ketika lu hanya memikirkan audiens, sedangkan kalau YouTube itu lebih kepada memikirkan kreatornya, bukan hanya audiensnya saja. Seperti gitu. hobi gitu ya? Iya, jadi seperti hobi aja. Jadi kalau ada orang hobi melukis, dia melukis saja. Persoalan orang suka atau tidak suka tidak menjadi yang utama. Iya. Oke. Nah, berarti orang bisa bikin konten apa saja. Ada batasannya nggak dalam YouTube? Kalau mau dibilang secara sempit, batasan di YouTube itu nggak ada. Jadi semua orang mau buat konten apapun itu nggak ada batasannya, sesuai dengan kreativitas masing-masing, asal ya sesuai norma aja gitu kan. Dan namanya platform terbuka ya berarti kita punya banyak sekali berjuta-juta video dengan konten yang berbeda, maka dari itu gak ada batasannya, tidak ada itu batasannya. Nah, akan tetapi yang harus perlu menjadi catatan adalah ketika kita berbicara tentang YouTube itu memiliki audiens yang sangat banyak, yang sangat luas dan sangat beragam. Ketika kita membuat konten yang tidak memiliki batasan-batasan tertentu seperti batasan moral dan lain sebagainya, itu akan menjadi konten yang buruk. Dan di Mirror sendiri kan pernah dibilangin tentang good influencer. Jadi jadilah good influencer melalui YouTube. Iya. Oke. Nah, apakah subscribers, views, jempol dengan demikian nggak terlalu penting dalam YouTube? Jadi sebenarnya tergantung maksud penting itu dari mana. Ketika bicara tentang apakah YouTube ini udah dilihat banyak orang, apakah reach-nya sudah jauh, itu menjadi sangat penting karena kan terlihat berapa jumlah orang yang like video ini, yang menonton, itu kan statistik lah. Tapi ketika dilihat lagi tujuan utama kita dalam membuat YouTube adalah YouTube itu bagaimana cara Papa untuk menyampaikan apa yang dalam pikiran Papa kepada orang banyak, dan itu bukan menjadi hal yang utama lagi ketika views atau jempol dan lain sebagainya. Itu prinsipnya nilai-nilai kebaikan dibagikan. Iya. Apakah orang suka atau tidak suka itu bukan menjadi tujuan utama. Seperti hobi tadi, saya melukis, orang bisa suka dengan lukisan saya atau tidak, kira-kira begitu ya. Nah, selain menyalurkan apa yang kita senangi, apakah bisa YouTube ini menjadi semacam legasi begitu ya, warisan dalam bentuk audio video buat orang-orang seperti Papa atau orang-orang lain? Sangat bisa. Yang namanya jejak digital tuh kan nggak bisa hilang. Apa yang sudah diupload di YouTube itu mau sampai kapanpun, sampai gimana pun juga nggak bakal hilang ya. Mau gimana pun ya nanti ke anak cucuku juga bakalan bisa ngelihat videonya Papa dan lain sebagainya gitu. Justru karena itu hati-hati dengan share kita. Ya, benar. Nah,
Ngomong-ngomong soal mirror ini kan edisinya udah sampai belasan ini sekarang ya. Kira-kira mau sampai kapan? Kan hidup kan selalu berubah. Valtias nanti bisa selesai kuliah, kerja bisa tidak satu kota. Apakah mirror ini masih bisa dilanjutkan? Ya bisa, gampang banget. Dan kan bisa dikatakan kerjaanku di mirror ini kan cuma ngedit dan footage segala macem kan itu dari papa. Ya papa tinggal ngerekam dan ngirim aku videonya kan juga udah selesai gitu. Dimanapun Dimanapun berada. Iya. Oke. Jadi prinsipnya dunia digital sebenarnya sudah memberikan kemudahan buat kita untuk berbagi kebaikan pada sebanyak mungkin orang. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita upload itu sebenarnya mencerminkan siapa kita, apa tujuan kita. Kalau kita ingin populer, kita bisa upload apa yang aneh, yang unik, yang menjijikkan, lalu kita jadi terkenal. Tetapi kalau yang mau kita sharekan adalah legasi tentang tujuan hidup kita, maka sharekanlah yang baik. Selama terbuka peluang di YouTube, bagikan konten baik kepada orang lain. Sehingga share kita bermanfaat buat kehidupan. Salam Mirror. Salam Mirror.